demikian hasil diskusi pagi hari ini, dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang bersedia mendengarkan presentasi dari kelompok 4 kami. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari. Di sini saya sebagai moderator, dan sebelah saya ada Dira dan Adida sebagai pemateri. Sebelahnya lagi ada Bima dan Nurul yaitu sebagai sesi menjawab pertanyaan, dan ada lagi sebelahnya sama yaitu sebagai kesimpulan, dan terakhir lagi ada Satria Rika yaitu sebagai penyunting. Selanjutnya kepada Dila dan Erlinda dipersilakan untuk menyampaikan materi tentang bensin dan mutu bensin. Bensin merupakan hasil pengolahan minyak bumi yang tinggi. Bensin terdiri dari berbagai macam senyawa hidrokarbon. Nah, bensin sendiri terdiri dari 2 senyawa yaitu isooktan dan ethylene. Untuk menentukan mutu atau kualitas bensin itu dengan bilangan oktan. Bilangan oktan sendiri adalah bilangan yang menunjukkan jumlah isooktan. Para macam-macam bensin. Yang pertama, premium. Premium memiliki bilangan oktan 88% isoktana dan 12% ethylene. 12% itu kita dapatkan dari 88 ditambah berapa menjadi 100. Yang kedua adalah premium pertalite. Pertalite memiliki bilangan oktan 90% isoktana dan 10% ethylene. Yang ketiga adalah Pertamax. Pertamax memiliki bilangan oktan 92% isoktana dan 8% ethylene. Yang keempat adalah Pertamax Turbo. Pertamax Turbo memiliki bilangan oktan 98% isoktana dan 2% ethylene. 2% ini kita dapatkan dari 100 kurang berapa dengan Jadi semakin tinggi nilai bilangan oktan, maka akan semakin baik mutu atau kualitas bensinnya. Nah, semakin tinggi. Tadi kan nilai bilangan oktan premium 88, nilai bilangan oktan pertalite 90, nilai bilangan oktan pertama 92, dan nilai bilangan oktan pertama turbo 98. Nah, dari data ini nilai bilangan oktan yang paling tinggi pertama turbo kan. Nah, sekarang coba kalian ingat-ingat, berapa sih harga pertama turbo? Dari pertalite sampai pertama turbo, yang paling mahal pasti pertama turbo kan? Iya. Nah, berarti berbanding lurus dong antara nilai bilangan oktan dengan mutu atau kualitas bensinnya. Nah, sehingga
Sehingga dapat disimpulkan dari semua data tadi, semakin tinggi nilai bilangan oktan, maka akan semakin baik mutu atau kualitas bensinnya. Nah, selain dari bilangan oktan, kalian dapat melihat mutu bensin yang bagus, yaitu dari yang pertama, pembakarannya sempurna atau tidak. Jika pembakarannya sempurna, maka mutu atau kualitas bensinnya pasti bagus. Yang kedua, jelaga atau pengotornya sedikit. Dan yang ketiga, jumlah ketukan atau knockingnya sedikit. Apa? Knocking. Ya, knocking. Apa sih knocking itu? Jadi, knocking sebenarnya itu sama saja sama jumlah ketukan. Nah, knocking itu sendiri terjadi ketika kalian ingin menyalakan sepeda motor. Seharusnya itu suaranya halus, gak ada ketukan gitu kan. Tapi jika kalian salah dalam mengisi bensin atau bahan bakarnya, pasti akan mengakibatkan pembakaran yang tidak sempurna. Kenapa bisa tidak sempurna? Karena pasti si bensin akan dituntut untuk bekerja lebih keras lagi. Nah, padahal dari pabriknya kan sudah didesain atau direncanakan kendaraan seperti ini menggunakan bensin atau bahan bakar yang seperti apa gitu kan. Tapi jika kalian masih salah atau kurang tepat dalam pemilihan bensin atau bahan bakarnya, pembakaran yang terjadi akan tidak sempurna dan si mesin pasti akan dituntut untuk bekerja lebih keras lagi. Jadi dapat disimpulkan, jika pembakarannya sempurna, maka tidak akan menghasilkan knocking. Tapi jika pembakarannya tidak sempurna, akan menghasilkan knocking. Nah, selanjutnya cara meningkatkan mutu atau kualitas dari bensin. Cara meningkatkan mutu atau kualitas dari bensin dapat kalian lakukan dengan menaikkan bilangan oktannya. Seperti tadi, pertama turbo, pertalit, premium kan memiliki kualitas yang berbeda-beda kan. Nah, hal itu dapat terjadi karena adanya penambahan zat aktif berupa TEL dan MTBE. Tapi yang digunakan saat ini hanyalah MTBE karena hasil dari pembakaran TEL mengakibatkan dampak buruk bagi lingkungan seperti polusi udara, dan itu menempel pada mesin kendaraan. Nah, supaya tidak menempel pada mesin kendaraan, perlu ditambahkan senyawa H2C4 Br atau 1,2 dibromometana yang dapat mengikat Pb menjadi PbBr2. Nah, yang menyebabkan polusi udara tadi itu Pb menjadi PbBr2 itu tuh. Jadi yang digunakan saat ini hanyalah MTBE. Sekian materi yang dapat saya sampaikan dan teman saya Zila tentang mutu dan kualitas bensin. Selanjutnya bisa dilanjutkan ke sesi tanya jawab. Kepada teman-teman semua, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Perkenalkan, nama saya Diana Putri dari kelompok 5 absen 28. Apa sih yang terjadi jika bilangan oktan rendah? Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan dari kelompok 5. Apabila bilangan oktan itu rendah, maka kualitas bensin akan menurun. Maka ini berdampak pada mesinnya. Mesinnya akan bekerja dua kali lebih berat daripada mesin yang didesain. Maka akan menimbulkan kerusakan. Mesinnya cepat rusak. Terima kasih kepada Kak Tia. Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Ayo kok takut sih. Selamat dua sama. Ayo kok.
Baiklah, saya akan bertanya. Bagaimana cara menilai kualitas bahan bakar? Saya dari kelompok itu 3 sebenarnya. Yang kelompok 2 tidak tahu dari mana orangnya. Cara menilai kualitas bahan bakar bensin yaitu satu, biasanya bisa ditambahkan mengetahui dengan cara pembakarnya itu sempurna. Iya, Yang kedua, knocking-nya atau ketukan yang terjadi pada mesin itu banyak. Itu kalau kualitasnya rendah loh ya. Nah, kalau yang ketiga itu pengotornya itu sedikit. Kalau bensin itu emang kualitasnya tinggi. Terima kasih. Oke. Mungkin dari kelompok lain ada pertanyaan. Matematika sih. Apa senyawa yang terdapat pada bensin? Senyawa yang terdapat di bensin adalah senyawa isoktana dan enhektana. Mungkin ada kelompok lain yang ingin bertanya. Langsung. Berapa harga pertama turbo yang bernilai 1,7 liter? Baik, saya akan menjawab harga Pertamax Turbo. Jadi gini ya, Pertamax Turbo itu setiap daerah-daerahnya itu berbeda-beda. Jadinya nggak tentu. Seperti nasional harganya sama loh, Pak. Enggak, kadang beda, kadang beda. Ya, 13 kali 1. Beda, tiap daerahnya itu beda-beda. Enggak. Kok bisa gitu? Sekarang coba kalian keliling coba sih daerah ini sama daerah ini nih. Survei daerah sama. Kan kalian yang menjawab katanya harganya sama tapi ini sudah selesai pertanyaannya. Selanjutnya akan disampaikan kesimpulan kepada Safwa. Kesimpulan dari kelompok kami ialah mutu bensin ditentukan oleh efektivitas pembakarannya di dalam bensin. Bensin yang baik tidak menimbulkan ketukan pada mesin. Ketukan pada mesin terjadi jika bensin terbakar tidak pada saat yang tepat sehingga akan menggunakan gerakan kristal pada mesin. Oke, sudah selesai. Sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Gatot dan teman-teman semua yang sudah menyimak sampai akhir. Semoga bermanfaat ke depannya. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kurangnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.